Kenapa selama ini kita berperang? Kenapa selama ini kita nggak klaim? Dan seperti mungkin di keduanya ada penyesalan juga. Kenapa kita kok bisa diadu domba sama orang-orang ini? Dan akhirnya mereka ada understanding. Pak, saya mau teruskan kerja. Pak, rekonsiliasi harus dijaga, Pak. Bung Karno dengan Pak Harto dua-duanya baik. Tapi terputus dia. Saya membaca menonton video-video pernyataan Pak Harto tentang Bung Karno. Tapi di luar sana orang mau mengeksploitasi seolah-olah ini adalah musuh hitam dan putih yang pasti saling membunuh dan menghabiskan. Gak ada. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Parameter 99. Kali ini kita akan menyimak video yang sangat menarik ya. Bagaimana kemudian Fachri Hamzah memberikan sindiran keras bagi siapa yang selalu mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Sebenarnya kan kalau kita lihat di PDIP itu ada gejolak lahirnya para pendukung Mbak Puan misalnya, yang kalau menurut saya memang, ya saya kenal Ganjar, saya kenal Mbak Puan. Pemimpin perempuan lahir, luar biasa itu sebenarnya gitu. Tapi kan itu kan driven by the market juga. Kita terima atau tidak, udahlah ini kita nggak bisa saling bohong ya, karena kita ini kan sama-sama punya dapur dan kita saling tahu dapur juga. Ini dapur partai politik bobol bang gitu loh. PDIP rupanya dia nggak mau bersama Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo kan nawarin Mbak Puan jadi wakil, habis itu Mas Ganjar jadi wakil, nggak mau. Nah sementara di Pak Prabowo juga demikian. Saya yang akan maju kata dia. Dari awal dia ngomong begitu. Saya akan maju, saya ketua umum partai, saya pembawa ideologi partai, saya kader, saya akan maju. Tinggal nyari wakil kan bang, gitu. Wakil ini ketemunya Gibran, yang dalam pikirannya teman-teman, ya bagus kalau mewakili PDIP, tentunya kan begitu. Gitu. Kalau kita bicara real sebenarnya ini PDIP dapat banyak ini. Makanya banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya PDIP ini malu-malu mengakui bahwa dia mendapatkan keuntungan dengan Gibran ini menjadi wakil Prabowo. Sehingga dibilang ini perselingkuhan, pengkhianatan, tidak tahu berterima kasih. Oh enggak, jangan begitu dong. Ini kan platformnya kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan pribadi orang per orang atau partai politik. Karena prinsipnya begitu orang jadi pejabat publik, partai politik bilang selamat jalan. Kamu menuju negara berbakti kepada pemerintah dan negaramu, kami cukup bahagia karena kamu pernah sekolah di sini dan gagasan-gagasan ideologi partai kamu pakai dalam mengurus negara. That's it. Gak usah bikin terus-menerus mau mengendalikan mereka dari belakang, petugas partai, loyal, ini kader apa, nggak ada itu. Begitu orang jadi, dia dapat roh dari suara rakyat yang mencoblos dia, itu jadi milik rakyat dong. Jadi kerelaan ya. Ridho, keridoan. Nah, jadi kalau udah seperti itu sebenarnya aman. Tidak perlu ribut. Lebih dari 30 tahun Prabowo dalam gejolak ya. Kita nggak bicara masa-masa normalnya di zaman Orde Baru, ya kan? Dia masuk tentara. Kenapa dia masuk tentara? Ini keluarga priai kok. Biasanya kan nggak masuk tentara. Biasanya kan jadi pengusaha atau menjadi pejabat kan, dia masuk tentara. Dan tentaranya itu bukan tentara belakang layar, ini tentara tempur. Kalau kita dengar cerita-cerita dia hampir mati di Timur-Timur segala macam itu real. Bukan pura-pura mau hampir mati, memang hampir mati. Sampai wawancara dengan waktu sudah terjadi rekonsiliasi Timur Merdeka, lalu ketemu lagi dengan pasukan-pasukan yang hampir membunuh dia. Ya kan? Nggak tahu dong siapa itu, tapi dia bilang instingnya berubah ngeliat Prabowo waktu dia menyelamatkan komandan yang tertembak itu. Itu ada kisah begitu. Jadi Prabowo itu manusia sejarah ya, mengikuti begitu banyak hal dalam hidupnya dan juga kontroversi. Tapi menurut saya hari ini dia punya tugas mempersatukan bangsa. Karena itu kita memerlukan dia, karena dia nggak punya dendam, hatinya bersih, dia tidak punya target untuk mengganggu orang apa segala macam. Yang dia pikirkan adalah bangsa ini harus makan cukup. Anak-anak bayi nggak boleh stunting. Ya, anak-anak kita harus sekolah. Cuman itu pikirannya. Tapi orang, ya sekali lagi yang saya lihat itu memang punya masalah.
Dan masalahnya nggak bisa dijelaskan karena apa yang mau kita persoalkan? Ya, penculikan yang nggak ada buktinya itu yang berkali-kali diungkap-ungkap, diulang-ulang itu, yang nggak ada buktinya itu. Apalagi yang mau diungkap, ya kan? Apa yang mau kita persoalkan? Soal kesehatan, orang komando pasukan khusus, dia masih berenang setiap pagi, ya kan? Dia sehat. Orang mempersoalkan kesehatan orang. Memang orang umur 70 masih kayak begitu, masih bisa lari-lari, ya kan? Apalagi yang mau kita persoalkan, ya kan? Sekolah, pendidikan. Ya, kalau nanti orang mengungkap soal-soal pribadi ya, soal keluarganya. Ya, nanti kalau dia cerita yang sebenarnya orang bisa menangis satu Indonesia mengetahui bagaimana Prabowo mempertahankan keluarganya, bagaimana hidup keluarganya itu ada dalam pusaran konflik yang luar biasa. Dan sampai hari ini dia masih menjadi satu keluarga yang baik, Bang. Itu mau didramatisir atau kita mau ngambil bagian untuk mengeksploitasi itu sekarang, ya silakan gitu. Tapi blackmail yang kita tidak tahu sebabnya, lalu kemudian memakai dalil-dalil lain begitu ya, saya kira berlebihan lah gitu. Saya justru ingin mengajak orang sekarang waktunya kita mendukung Prabowo dan bersatu mendukung Prabowo. Kenapa mereka membiarkan terjadinya rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Mungkin itu di antara penyesalan yang mereka lakukan sekarang ini. Karena dua anak bangsa ini yang sering bertemu, Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi, dia berkampanye untuk Pak Jokowi. Dalam Pilkada Jakarta dia mengangkat tangan Pak Jokowi, dia mengatakan, Pak Jokowi adalah wali kota terbaik di dunia. Sekarang kita akan menjadikannya gubernur terbaik di dunia. Itu kata Pak Prabowo. Tapi nggak pernah bisa lama, karena habis itu tentu kelompok-kelompok ini dia tarik lagi. Istilahnya seolah-olah ya, kalau Pak Prabowo pernah ikut mendukung orang ini, kalau bisa dianggap aja nggak ada jasanya. Gitu. Dianggap aja ini alat aja lah kita pakai supaya kawan kita ini menang. Habis itu dikepung lagi oleh dia. Terjadilah rekonsiliasi di 2019 sebelum ada COVID dan sebagainya itu. Mungkin mereka nggak sadar bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dua-duanya orang baik. Sehingga waktu dua orang ini ketemu saling membaca hati, istilah saya dulu dalam bahasa puisi, saling merogoh hati, saling merogoh dada kita. Ternyata ini berdua-duanya orang baik. Dan mereka bilang, Pak, Bapak baik, saya baik. Kenapa kita selama ini bertengkar? Kenapa selama ini kita berperang? Kenapa selama ini kita nggak kelem? Dan seperti mungkin di keduanya ada penyesalan juga. Kenapa kita kok bisa diadu domba sama orang-orang ini? Dan akhirnya mereka ada understanding. Pak, saya mau teruskan kerja. Pak, rekonsiliasi harus dijaga, Pak. Bung Karno dengan Pak Harto dua-duanya baik. Tapi terputus dia. Saya membaca menonton video-video pernyataan Pak Harto tentang Bung Karno. Tapi di luar sana orang mau mengeksploitasi seolah-olah ini adalah musuh hitam dan putih yang pasti saling membunuh dan menghabiskan. Gak ada. Ini orang saling menghormati pribadi yang dekat. Tapi kita tidak pernah mengatur secara baik transisi begitu Bung Karno putus, pecah. Pak Harto jatuh juga demikian. Itu putus. Seolah-olah ini orang gak ada harganya. Ini orang penjahat. Saya berkali-kali menulis surat supaya Pak Harto dijadikan pahlawan. Ditolak. Seolah-olah orang ini gak pernah ada jasanya dalam hidup ini. Padahal orang mengerti kalau kita biarkan waktu itu, bukan Pak Harto yang mengambil alih keadaan. Lain Republik ini ceritanya. Tapi sebagian orang bisa melobi supaya Pak Harto tidak dianggap. Bangsa Amerika itu mau penjahat perang kayak George Bush saja tetap aja kasih tempat. Ya kan? Dari Pak Harto jatuh, turun ke Pak Habibie. Ini memang menterinya Soeharto yang disukai Soeharto, tapi Habibie sebagai manusia lain. Dia khazanah pikirannya itu orang maju, orang Eropa ini pikirannya. Dia udah menjadi kelas menengah atas di Eropa sebelum kembali ke Indonesia jadi menteri. Wawasannya modern. Dia memimpin badan industri strategis yang begitu banyak. Oh nggak bisa, Orde Baru. Ganyang Habibie.
jatuhkan Habibie. Akhirnya Pak Habibie ya kebesaran hatinya, dia bilang, waktu saya sudah habis, silakan diteruskan, kata beliau. Selesai Pak Habibie. Ya. Dan kita menyesal, padahal ini orang dikasih waktu 1 tahun 7 bulan, dia beresin semuanya. Ekonomi diberesin, demokrasi kita fondasinya diletak. Dalam cuman 1 tahun 7 bulan, Bang. Setelah itu naiklah Gus Dur. Sebagai akibat dari ketegangan, poros tengah muncul, Gus Dur naik, Ibu Mega jadi wakil. Tidak terlalu bagus juga hubungannya. Bahkan sampai terakhiran Gus Dur ngambek juga kan. Sama Pak Amin, sama Bu Mega. Ngambek terus tuh, diomelin terus sama beliau tuh. Yang dia nggak pernah omelin Pak Prabowo tuh. Yeah. Gus Dur ini sampai pernah bilang bahwa orang yang paling ikhlas hatinya untuk rakyat itu cuma Prabowo. Kata Gus Dur itu. Gus Dur, Bu Mega selesai, masuk Pak SBY. Tegang lagi, Bang. Pecah lagi. Kan sampai hari ini kita tahu apa yang terjadi dengan Pak SBY dan Ibu Mega kan. Pak SBY berhenti, ada sedikit masalah, tapi mulai landai lah. Kenapa kita tidak mengatur bahwa pergantian kepemimpinan ini adalah satu kontinuum sebagai bangsa? Bukan untuk saling meniadakan, tapi anggaplah mereka sebagai peletak tangga. Makanya saya terharu sekarang, Bang, karena Pak SBY mendukung Pak Prabowo. Kita kalau kembali ke situ, Bang, akhirnya kita bisa berpikir lebih negarawan sedikit. Ini bukan soal orang per orang, tapi soal konsepsi kita meneruskan perjalanan. Ini di kanan, Bang, pikiran rasional. Tapi bahwa di sini harus ada pertempuran, memang kita nggak bisa hindari. Apa yang dilakukan teman-teman kita itu adalah perang. Berhubungan Prabowo dan Jokowi nih, Bang. Nah, inilah yang saya kira, ya, kita punya momentum bahwa dua orang ini memang waktu itu bersatu dan betul-betul bersatu. Pak Prabowo itu menunjukkan loyalitasnya yang penuh kepada Presiden. Sebagai menteri dan sebagai pembantu Presiden. Dia tunjukkan sepenuh-penuhnya. Dan mungkin itulah yang menyebabkan Pak Jokowi juga memberikan penghormatan dan harga kepada Pak Prabowo. Sampai-sampai kalau dia berbicara legacy mungkin tentang masa depan, Pak Prabowo itu lurus. Tapi kalau orang lain yang terlalu banyak pemain-pemain di belakangnya yang tidak bisa dia kendalikan, itu mungkin juga buat dia bisa berbahaya juga, pewarisan kepada orang yang dia tidak kenal, kan kira-kira gitu. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang kita simak bersama-sama. Semoga video ini sangat bermanfaat. Untuk video terupdate selanjutnya, jangan lupa juga tulis di link kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.